Saat mereka mendekati pinggiran kota Parisa, menara Eiffel muncul di cakrawala. Kisi-kisi besinya seakan menyentuh langit, dan jantung Sabina berdebar kencang. "Kita berhasil," bisiknya. "Bersama!" Jalanan Parisa menyambut mereka. Aroma croissant, suara musik akordeon, dan janji petualangan baru. Mereka berjalan ke kafe yang nyaman, di mana udaranya beraroma espresso dan rahasia. Seorang pelayan tua dengan mata berbinar membawa mereka ke meja sudut. "Ah, pasangan muda," katanya. "Parisa sangat mengenal jenismu." Sabina membungkuk. "Ceritakan pada kami sebuah kisah, monsieur, sesuatu yang ajaib." Maka pelayan itu memulai. "Dahulu kala di Montmartre, sebuah lingkungan dengan jalanan berbatu yang berkelok-kelok, hiduplah seorang pelukis bernama Bernard. Puasnya menari-nari di atas kanvas, menangkap jiwa kota. Namun Bernard punya rahasia. Dia bisa melihat kisah-kisah yang tersembunyi di balik batu. Suatu malam yang diterangi cahaya bulan, saat jam menunjukkan tengah malam, Bernard menaiki tangga menuju basilika yang sangat indah. Dia membisikkan doa kepada bintang-bintang. Dan kemudian hal itu terjadi. Patung-patung itu menjadi hidup. Orang-orang suci, para malaikat, mereka turun dari alasnya. Mata bercahaya mereka menyimpan kebijaksanaan kuno. "Bernard," kata mereka, "kamu adalah penjaga cerita-cerita yang terlupakan." Sejak saat itu, lukisan Bernard berubah. Warnanya berputar-putar dengan keajaiban. Menara Eiffel bersinar dengan rahasia. Dan Sungai Sena membisikkan lagu-lagu cinta kepada perahu-perahu yang lewat. Orang-orang berbondong-bondong mengunjungi galerinya, tertarik dengan pesonanya. Tapi ternyata ada harganya. Bernard menua lebih cepat. Rambutnya keperakan bagaikan cahaya bulan. Dia melukis dengan tergesa-gesa, putus asa untuk menangkap setiap cerita sebelum menghilang. Dan kemudian suatu hari dia menghilang. Beberapa orang mengatakan dia menjadi bagian dari kota, tertiup angin menjadi coretan cat di tembok. Yang lain mengklaim dia naik ke langit, bergabung dengan bintang-bintang. Sabina dan Noah mendengarkan, mata mereka membelalak. Pelayan itu mendekat. "Kalian tahu," katanya, "Parisa bukan hanya sebuah kota. Ini adalah kanvas. Jalanannya, kafenya, semuanya menyimpan kisah cinta, kehilangan, dan kerinduan. Dan pendongeng seperti kalian membuat mereka tetap hidup." Di luar, menara Eiffel berkedip, menjadi mercusuar di malam hari. Sabina meremas tangannya. "Kami akan menulis cerita kami sendiri," dia berjanji. Jadi mereka melakukannya. Mereka menari di tepi Sungai Sena, tawa mereka menggema di Louvre. Cinta mereka dikunci dengan gembok selamanya. Dan saat bulan mulai terbenam, mereka naik ke basilika. Sabina berbisik kepada patung-patung itu, "Terima kasih atas kisah kami," Noah menambahkan, "dan untuk keajaiban." Dan Bernard di suatu tempat di langit bertabur bintang tersenyum. "Ingat ini teman-teman mudaku, Parisa bukan hanya sebuah kota. Ini adalah simfoni cerita. Dan setiap langkah yang kalian ambil menambah nada pada melodi abadinya." Pelayan tua tersebut mengangkat gelasnya. "Untuk pendongeng," katanya. "Untuk kami," jawab Sabina, matanya bersinar. Dan di bawah bulan Parisa, kisah mereka berlanjut. Sebuah sapuan kuas dalam mahakarya agung Kota Cahaya.